10 Juni 1972, dikala sebagian besar pemuda bercita-cita menjadi PNS, ABRI, atau POLRI, sekelompok pengusaha muda, DRS. Abdul Latif Insinyur, Siswono Yudo Husodo Teguh Syahrul Datuk Hakim Tantawi, Badar Tando, Irawan Jaja Atmaja, S.H. Hari Syamsuddin Manga Anpontyo Sutowo, dan Insinyur Mahdiyah bersepakat untuk mendirikan HIPMI, sebuah wadah belajar dan berjejaring bagi pengusaha-pengusaha muda Indonesia. Langkah ini adalah upaya untuk mendorong pertumbuhan pengusaha nasional, khususnya dari kalangan pemuda, karena mereka sadar bahwa untuk membangun perekonomian nasional, Indonesia membutuhkan lebih banyak entrepreneur. 2 tahun setelahnya, HIPMI Jakarta Raya dalam kurung Jaya berdiri atas prakarsa oleh DRS. Agung Laksono, DRS, Rainald Rais, DRS, Victor Pardede, Tinton Suprapto, Syarifuddin Idris, SH, dan Insinyur Sukrisno Ramlan. Sejak saat HIPMI Jaya menjadi rumah untuk seluruh pengusaha DKI Jakarta dalam berkembang menjadi pengusaha pejuang, sekaligus pejuang pengusaha. Sejak berdirinya, HIPMI Jaya telah banyak mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia melalui kiprah pendiri, anggota, serta alumninya. What's up new people? Pada video kali ini, gua gak akan berdua dong nih sama Bang Basnar. Kita akan undang kenalan dulu dong, kenalan. Apa ya? Kenalan dulu. Siapa? Nama gue Riki. Ya, nama gue Basnar. Nah, kita yang berdua akan membawakan podcast yang itu bukannya. Nah, kita nggak akan berdua dong nih guys. Kita akan undang salah satu bintang tamu. Siapa Bang? Tokoh ini. Tokoh. Salah satu role model anak muda. Anjay. Anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya. Era sekarang. Oh, gue kira era 70. Enggak, era sekarang. Oke, langsung aja kita panggil ya. Langsung gas. Oke. Silakan Pak Lukman. Kita panggilnya Pak. Pak Lukman. Siap. Silakan duduk. Silakan Silakan. Nah, di podcast ini tuh ciri khas banget guys. Kalau kalian sebagai bintang tamu udah pakai sendal yang kita pakai nih, itu artinya siap-siap kalian untuk kita uli. Apa yang mau kita ulik nih? Silakan. Gimana nih? Ini panggilnya enaknya apa? Pak? Bang aja. Apa Kang? Apa AA? Ya. Nama asli dulu deh. Kalau nama asli saya itu Lukman Nur Hakim. Lukman. Tapi biasanya kalau orang manggil itu dengan nama panggilan Aden. Oke. Kang Aden ya, boleh ya? Siap. Nah, gue tuh sebenarnya penasaran banget nih. Ini kita gua lu aja, ini nggak usah terlalu. Nggak apa-apa kan ya? Ya, Santai ya? santai. Kalau formal nanti kita kayak kedekatan jadi. Santai aja. Oke. Kayak banyak yang disensor podcast ini. Nah, gue sebenarnya kepo banget nih. Hari ini kita akan bahas HIPMI. Apa sih HIPMI itu apa sih? Panjangannya dari apa sih? Kalau HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kebetulan kita di sini di kabupaten itu pengurus cabang. Oke. Jadi HIPMI itu di seluruh Indonesia itu setiap kabupaten kota itu ada cabang-cabangnya. Nah, kebetulan kita di Kabupaten Tangerang ini ya kebetulan juga saya sebagai ketuanya. Nah, ada cabang-cabang di setiap kabupaten. Oke, berarti Kang Aden di sini adalah ketua HIPMI Kabupaten Tangerang. Berarti bisa dibilang bapaknya pengusaha muda Oh iya. di Kabupaten Tangerang ya. Anda pengusaha, ini bapak Anda. Terus join. Yoi. Berarti menjabat sekarang, Pak? Masih kita sampai dengan 2020. 2020. Lagi berarti ya. Bentar lagi pas Pilpres. Berapa lama sih Kang biasanya itu masa jabatan itu? Kalau di HIPMI ini kan kita tidak seperti organisasi lain ya. Kita di HIPMI itu hanya masa jabatan hanya 3 tahun. 3 tahun. Dan itu hanya boleh 1 kali. Oh, Jadi 1 tidak kali. boleh bahasanya dua periode, apalagi sampai 3 periode itu nggak boleh. Sampai demo-demo gitu. Kalau Ya. yang 2 periode, 3 periode itu yang boleh apa itu? Mungkin Ya, itulah. ya itu organisasi lain lah itu atau bidang lain lah itu. Gitu, ya. Kalau kita hanya 3 tahun dan memang peruntukan itu supaya kader-kader ini punya kesempatan. Jadi gantian lah kira-kira begitu. Itu gantian. Sampah tuh. Iya, jadi jangan menjabat terus ya kan. Nanti tiba-tiba 3 periode bahaya. Nah, di Uganda kan. Kan bukan Indonesia. Bung Riki, ada tamu nggak di? Oh iya. Mau minum apa? Apa aja? Apa aja tuh? Air putih ada atau? Kita ada air putih, tapi kayaknya mereknya dilepas ya. Iya, belum ada Indo. Boleh.
Lo endorse. Belum dapat sponsor ya? Masuk deh. Rena mana Rena? Panggil. Nah, ini dia udah ada Rena nih. Rena, boleh tolong Rena? Ini kita sembunyikan Rena ya, takutnya. Sembunyikan lah. Tangannya aja. Ya boleh tangannya aja tuh. Boleh dia masuk tapi keluarnya mundur kan. Kalau keluar masuk bahaya nanti. Ada macam model-model kayak orang dalam. DM lagi. Iya kalau keluar masuk bahaya. Bahaya. Bu. Kita sebutnya bung aja kali ya, biar seperti Bung Karno. Bang, ini udah capek banget. Nah, ini kita ada teman yang bisa. Nah, tapi Rena kelihatan dari kamera Rena. Boleh Ini itu Rena. namanya Nah, awas Oh, Rena. iya. Ini namanya Rena. Kalau di lagu Rena. Nah, ini ambigu nih, 4 buat capek satu nih. Nah, nggak apa-apa. Gua stop kalau kita kurang. Benar. Oke. Wah, enaknya ada asbak. Iya dong. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin kita sambil ngerokok aja kali ya. Santai gitu. Boleh ngerokok. Bang, ngerokok boleh bang? Siap. Nah, gue pengen nanya nih Kang Aden. Awal mulanya HIPMI itu gimana sih? Sejarahnya awal mula terbentuknya HIPMI, kenapa bisa terbentuk satu kumpulan namanya HIPMI? Kalau berbicara masalah dari awal ya, itu kan lebih kepada para pendiri-pendiri ya yang di atas ya. Kalau kita kan yang namanya dari pimpinan cabang kabupaten itu lebih kepada menjalankan yang sudah. Gitu. Jadi kita hanya menjalankan setingkat cabang ya, mungkin kabupaten ini ya kita bergerak. Nanti di atas itu ada lagi ya, ada pimpinan pusat, ada pimpinan daerah juga. Ya mungkin awal terbentuknya karena memang prihatin dengan kondisi anak-anak muda yang zaman dulu itu cenderung lebih nyari duit itu bekerja. Gitu. Jadi lulus sekolah kerja. Ya, lulus sekolah kerja kan, Iya, itu betul, pasti. sama kayak orang tua saya juga Ya. mikirnya gitu, lo harus sekolah kerja. Nah, jadi itu. PNS. Makanya kan definisi terkait nyari duit itu bisa bekerja gitu. Atau bisa kita berwirausaha. Jadi kita robahlah standar pikirannya anak-anak muda itu setiap lulus sekolah pasti pengen kerja. Iya, betul. Jadi kita rubah bagaimana ya. Kalau yang nggak punya modal gimana itu? Ya, saya rasa begini ya. Kalau untuk masalah modal itu selama kita ada kemauan pasti ada jalan. Betul. Selama kita ada kemauan, selama kita mau berusaha pasti ada jalan. Gitu. Kalau yang penting kita mulai dulu, itu aja. Mulai ada, mau gue petir. Bang, nggak apa-apa. Siap, oke. Nah, Boleh Bang, ngerokok. berbicara tentang kewirausahaan segala macam nih, pengusaha nih. Apakah background Kang Aden sebelumnya ini atau pengusaha Nah, atau dari background itu. apa gitu? Makanya bisa jadi sampai ketua Kabupaten HIPMI. Awalnya apa sih bang? Awalnya yang digeluti sebelum di HIPMI? Iya. Ya mungkin kalau kita berbicara awal panjang ya perjalanan yang namanya Kita hidup. siap kan nungguin ceritanya. jalan ya. Kita sejam ini kayaknya. Iya. Sejam pulang bang. Kalau mungkin sebagian udah tahu lah mungkin ya kalau teman-teman. Saya itu awalnya itu dulu penjaga sekolah. Dulu itu. Biasanya. Dulu itu kita penjaga sekolah. Setiap hari itu kita biasa bersihin kelas kan. Bersihin kantor yang namanya penjaga sekolah kayak gimana. Iya. Pegang kunci, buka kantor segala macam. Ya karena tadi ya, kalau saya ini kan orangnya mau mempelajari sesuatu ya. Ketika zaman dulu orang itu males, takut dengan komputer, tapi kita dengan modal nekat karena kita yang punya kuasa kan pegang kunci. Iya. Akhirnya setiap guru bubar, siswa bubar, saya masuk ke dalam ruangan lab. Oh gitu loh. Ya, kita belajar sendiri di situ. Belajar sendiri, ngetik gimana caranya, sambil tanya-tanya sama guru komputer. Akhirnya bisa ngetik-ngetik lah. Ya kemudian dari setelah pada tahu kan akhirnya naiklah jadi ngurus administrasi. Jadi udah gak jadi lagi kepala sekolah, apa penjaga sekolah tuh. Kalau udah bisa komputer. Ya udah bisa komputer, ketik-ketik surat dan segala macam. Sampai buat apa namanya? Ya berkreasi lah dengan kalau zaman dulu kan cuma Microsoft Word ya. Tahun berapa loh? Itu sekitar tahun 2022. Oh, 2002, maaf. 2002. Ya, Belum lahir gua. 2002. Belum lahir. Lu udah tua nih. Udah lahir, terus belum gede. Jadi sekarang udah gede. Gede banget.
Jadi ya memang tadilah kita harus mau belajar. Tuh. Setelah itu mungkin dari administrasi naik sampai staf administrasi, lama kelamaan kok jenuh juga. Kita berpikir mau jadi PNS juga kan udah nggak bisa gitu kan, akhirnya kita coba untuk wirausaha lah. Jadi dulu karena basicnya kita bisa ketik-ketik komputer, bukan rental lah, kira-kira begitu. Rental komputer. Warnet gitu. Ya, bukan warnet, lebih kepada pengetikan. Oh. Jasa ketik. Ya, gitu. Orang-orang bikin Yang skripsi buat atau apa. print Ya. gitu ya. Nah, lama kelamaan tuh banyak yang dulu itu kalau zaman dulu kan ada HP yang kamera itu ya, Iya. yang pertama keluar kamera itu. Oh, Nah, BlackBerry gitu ya sebelum BlackBerry. Ya, yang mungkin HP pertama itu Nokia 2600. Bebas lah. Ya itu. Kalau abang yang sebut brand bebas biar masuk. Nah, nanti pas lama-lama kok banyak orang nyetak foto gitu kan. Nah itu jadi yang buka rental warnet tuh, rental komputer tuh tahun berapa tuh? Ya sekitar tahun 2000, Oh, masih bisa. enggak 2003-an lah, dari 2003 itu. Ya dari Emang zaman segitu 2003. lama banget, Bang? Iya, karena memang jarang ya. Jarang yang bisa Jarang. ketik ya. Iya. Jarang yang bisa ngetik dan tidak semuanya orang punya PC gitu. Betul. Tidak semuanya orang punya PC. Nah, mungkin seiring sejalan tuh karena semuanya orang punya PC kan, punya laptop apalagi kan. Sekarang Nah, ini malah sepi gitu. Iya. Nah, dari proses itulah kan karena banyak sering orang bikin cetak foto segala macam, akhirnya kita malah jadinya lebih kepada percetakan. Oh, berarti abang sekarang punya percetakan. Ya, alhamdulillah kalau sekarang udah ada percetakan lah. Kalau boleh udah tahu ada. apa nama percetakannya? Kalau nama percetakannya kita di 24 Production. Masih buka tuh, Bang? Masih. 24 berarti. 24. Tadi kan bahasa Sunda karena orang Kabupaten Tangerang. 24. Nah, sebutan 24 24 Production. Production. Itu khusus untuk printing aja. Ya, untuk printing. Itu lokasinya di mana? Lokasi di Kampung Kadu, Sukamulya. Ya, Datang. Instagramnya ada Instagramnya. ada Instagramnya di. boleh. Muncul. Tolong editor nanti ya. Jangan sampai enggak kita capek. Berarti sekarang menggeluti usahanya di percetakan. Ya, usaha di percetakan, di digital printing kita juga punya beberapa lokasi cabang. Ya, udah lengkap lah semua. Tapi ini Bung Riki lagi rame-ramenya di percetakan. Iya benar. Berarti kemarin sempat nungguin putusan MK juga ya? Ya, tentu. Jadi kita ini tukang-tukang cetak yang biasanya enggan urusan politik, kita semuanya menantikan itu putusan. Nah, jadi mendadak para tukang cetak ini jadi pakar politik gitu. Nunggu putusan MK gitu kan. Karena memang nasib kita ditentukan oleh palu MK. Emang kenapa sih Bang? Jadi gini Bung, kemarin itu kan kita kan mau tahun demokrasi kan. Nah. Tahun demokrasi 2024 dan katanya akan tertutup pemilihan. Oh, Nah, itu semua imbasnya- percetakan tuh. Enggak, jadi dari putusan Mahkamah Konstitusi kalau itu putusannya tertutup kemungkinan ada imbas ya untuk Iya. usaha percetakan Iya. ya Bang ya. Ya, karena memang kalau tertutup itu kan prosesnya lebih kepada dipilih oleh partai. Kalau terbuka kan dipilih oleh masyarakat secara langsung. Iya, iya. Jadi para anggota-anggota caleg-caleg itu kan semuanya turun kepada masyarakat, sosialisasi. Nah, di sosialisasi itu kan butuh alat peraga, atribut dan segala macam. Ketika tertutup mereka nggak nyetak. Gitu. Ketika terbuka barulah. Baru ada percetakan itu ya, kayak Ya, banner, ya. baliho gitu ya Bang ya. Ya itu baru kita sekarang ya mungkin sekarang benar-benar 24 jam lah karena memang sudah mulai dari luar daerah juga banyak order ke kita. Oh berarti abang sendiri bukan hanya khusus di daerah kabupaten? Enggak. Kalau untuk jangkauan order itu kita melayani seluruh Indonesia. Kalau ada yang mesin di Lampung. Ya, bisa. Motor. Enggak. Ini kan makanya digitalisasi terkait usaha ini yang memang kita penting ya. Kalau sekarang kan order Order, ya By email, banyaknya bisa berapa sendiri. by email, dia telepon, Dia ambil. dia transfer, kita kirim. Ya. Jadi tanpa harus ketemu orangnya kita udah bisa. Nah inilah makanya kita anak-anak muda ini harus bisa memanfaatkan era digitalisasi untuk arah-arah yang lebih ke yang baik gitu. Nah dari situ tuh setelah dari rental komputer itu apa Pak? Setelah itu sampai hingga akhirnya menjadi ketua HIPMI
kabupaten? Ya awalnya kan kita namanya usaha ya, waktu itu dulu pertama buka usaha itu kan di rumah ya. Modal dasarnya itu cuma PC aja, PC komputer, kita bisa desain, ada printer, ada scanner, kita udah bisa usaha. Rena masuk lagi nih, Rena. Emang Rena. Nyanyiin jangan. Nyanyi dong. Rena. Ibarat kamu satu Ren. Udah, ambil lah. 2 kali nih ketemu Bang Aden. Aduh. Silakan Bang. Kalau mau dimakan. Nah, silakan Bang. Dicemil. Kalau itu susah tuh kayaknya bukanya. Mana ini? Grogotin ya. Gua berangkat aja udah. Iya, susah enggak ada pisaunya. Terus Bang, apa lagi nih Bang? Ya itulah makanya kan saya bilang tidak selalu modal itu menjadi halangan orang untuk berwirausaha. Yang penting ada kemauan. Yang parah tuh nggak ada modal, terus Nggak ada kemauan, gitu ya itu. Mati aja lu udah. Mati aja. Mati. Terus Kita juga awalnya dulu hanya ini aja, hanya di rumah kita pasang spanduk aja. Modalnya satu doang. komputer saya, satu komputer, printer ada dulu dan dulu kan ada scanner ya, nggak ada seperti sekarang kan udah all in. Pasang spanduk, jadi orang lewat tuh bisa ngeliat tuh, oh dia. Jadi kita hanya jasa dulu itu, jadi saya desain aja, nanti cetaknya di mana. Dan cetaknya awalnya keluar. jasa desain. Jasa desain aja. Jadi nggak punya alat-alat sendiri lah, kira-kira. Ya sambil berjalan kita meningkatkan pergaulan kita, ya kita ikut asosiasi, ya kita ikut ke HIPMI. Akhirnya kan membuka jaringan luas ya. tahun berapa Bang masuk ini? Untuk di HIPMI saya masuk di tahun 2016. Banget itu. Langsung menjabat atau Enggak. berapa lama dulu di sana? Kita semuanya by proses ya. Dari anggota dulu, nah kita kenalan dengan sesama anggota, kita memperluas jaringan. Dari situlah kadang-kadang terjadi sebuah hubungan bisnis. Gitu. Bicara anggota, untuk jadi anggota HIPMI itu gimana Bang? Ya anggota itu sederhana sebenarnya. Yang penting dia punya kemauan untuk berwirausaha. Tanpa harus punya modal. Tanpa harus punya modal. Dan dengan pergaulan ini kan nanti dia akan membuka sendiri progres, membuka jaringannya sendiri. Ya, di dalam kesempatan ini tinggal kita belajar. Ya seperti saya bilang tadi, kita mulai dari nol lah, benar-benar dari nol. Dari kita hanya buka di rumah, pasang spanduk aja. Sekarang kita udah punya beberapa toko yang semuanya peralatan mesin-mesinnya udah lengkap semua. Yang penting tadi ada kemauan, kita ciptakan pasar, kita bisa bermitra dengan yang lain, berjejaring, itulah menambah nilai kita gitu. Memperluas juga jaringan-jaringan kita. Nah, terus nih, menurut pandangan Kang Ade, menurut Bang. Bang ya, Bang, gimana sih kesejahteraan UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang nih dari mulai pertama gabung HIPMI sampai jadi ketua sampai sekarang ya? Perkembangannya kayak gimana? Nah itu tuh. Ya kalau perkembangan di kabupaten sendiri memang kan Kabupaten Tangerang ini adalah pasar ya. Kita ini di Kabupaten Tangerang ini ada mungkin kurang lebih sekitar 6 ribuan industri. 6.000. Nah, Banyak banget ya. dari 6 ribuan industri itu kan tentu membuka peluang ya, sebenarnya. Membuka peluang usaha sebanyak-banyaknya. Tapi kadang-kadang ya memang kembali lagi tadi anak-anak muda itu kadang-kadang gengsi. Iya betul. Nah, itu. Gue gengsi aja. Nah, itu. Lagi kayak punya contoh misal gue punya usaha cuci sepatu. Iya. Gue pengen menyerahkan diri Iya. ke HIPMI misalkan Iya. Joy. Nah itu gue mengakui itu kadang ada sedikit rasa canggung Iya, sebetulnya. iya. Tapi cuci sepatu ini sekarang Lumayan ya? lumayan lah. Iya. Cuci sepatu itu. Karena nggak semua orang bisa cuci sepatu. Iya. Sekarang Kalau sepatu gue juga udah gue cuci. Jadi memang yang tadi yang penting kan kemauan ya. Pokoknya di Kabupaten Tangerang itu adalah pasar. Dari manapun pengusaha-pengusaha yang luar daerah masuk ke Kabupaten Tangerang. Justru, nah anak muda kita nih yang harus bisa. Kita bisa bayangkan misalkan ada satu Tapi ada industri. sedikit bocoran nih Bang Iya. dari tim-tim kreatif kita. Ah, apa? Sebelum di HIPMI, bener di Vespa. Ya, kebetulan kalau itu kan hobi ya. Wih, enak. Kalau itu hobi. Kebetulan Karena saya memang juga, hobi. Motor saya Bang. Bip. Bukan Vespa dia Bang. Bukan Vespa dia Bang. Ya itulah namanya hobi kan, hobi kita yang positif lah. Memang Iya, kita iya. hobi motor-motor tua dan itu juga merupakan investasi. Iya. Merupakan investasi. Jadi motor yang tahun-tahun tua yang 65 itu kan harganya udah Jual beli Vespa juga apa gimana Bang? enggak.
kita hanya Tapi koleksi. kalau ada yang nawar kasih kali ya. Enggak juga, karena punya Nggak bisa ya, nggak bisa Ada. nih, nggak bisa bro, nggak bisa. Jadi nggak ada bisa nih. sejarahnya. Karena ada Sejarahnya panjang gitu ya? Sejarahnya panjang. Kita udah keliling Indonesia itu. Udah pernah kemana aja bang? Paling jauh? Paling jauh mungkin perbatasan antara Sumatera Barat, Sumatera Utara. Sama teman-teman Vespa tuh? Ya, satu grup lah. Asik Asik. Vespanya. Gue bawa apa sih biasa tuh anak Vespa tuh kalau jalan-jalan gitu? Yang jelas bawa ini ya, yang jelas bawa duit ya. Pasti lah. Bener bang, kasih bro. Mana sih lu? Masa ya bawa duit? Iya, siapa tahu bawa baju, bawa lemari. Ya kalau itu udah pasti lah, kita bawa perlengkapan Vespanya, spare part, takut mogok di jalan. Kayak bawa bengkel sendiri berarti. Ya kurang lebih mungkin ya peralatan-peralatan sederhana lah. Bang, nih leher gue mulai sakit nih, nggak mesti gue sini dari Iya. sini aja. Siap. Jadi ya gitulah teman-teman sejarah singkat dari ini. Terus apa lagi nih? Apa yang mau kita kulik lagi nih dari Bang Adet? Oh iya, bicara ini bang, bicara pengusaha tadi ya, pengusaha apa percetakan ya. Ya. Berarti percetakan itu sangat dekat dengan politik ya? Ya kalau disebutkan dekat dengan politik ya memang haruslah. Artinya namanya politik, kita berbicara kadang-kadang konotasinya selalu negatif terkait politik. Padahal kadang-kadang dalam kehidupan seharian kita pun banyak politik ya. Dalam dagang pun ada politiknya. Ya artinya seperti kita membatasi. Nah saya kan nggak bisa juga kalau misalkan ternyata kepada condong partai A, berarti yang lain kan nggak order dong. Iya. Nah akhirnya kita harus kenal semua dengan orang-orang politik gitu. Nah, Tapi untuk Bang Adet sendiri, ada nggak rasa pingin berpolitik? Nah, ya, Iya kalau- kelihatan gitu terjun. Ya, kalau itu Gimana, mungkin Bang? ya belum saatnya lah. Mungkin nanti ada saatnya. tapi akan ada itu ya. Ya kita memang anak muda harus berperan. Jadi harus Sebetulnya sih dalam gitu ya. kalangan politik ini harus diisi anak-anak muda yang Iya. biar pemikirannya lebih fresh. Kan ada tuh partai yang isinya anak muda itu. Jangan disebut, ah. Jangan disebut. Apa lu mau masuk? Banyak musuhnya. Bukan itu. Nah, yang terakhir nih Bang, mungkin ada kegiatan apa sih yang lagi jalan di HIPMI dan yang akan datang dekat-dekat? Ya kalau untuk kegiatan kita memang di awal ini ya biasalah pembinaan-pembinaan terkait dunia usaha, ya, pendampingan juga teman-teman yang kesulitan dalam masalah usahanya, kita mencoba untuk mengadvokasi lah para anak muda itu. Dan kebetulan kita juga nanti di akhir Agustus ini akan ada Rakernas, Apa tuh? rapat kerja nasional BPP HIPMI yang nanti ada lokasinya di Kabupaten Tangerang. Oh, alhamdulillah nih berarti sangat antusias berarti Ya, ya. Untuk Rakernas itu sendiri berarti tuan rumahnya kabupaten. ya kebetulan kita di kabupaten jadi Kapan tuan tuh? rumah. Itu rencananya 29-30 Agustus. Nah, berarti itu akan membuka kesempatan untuk orang-orang yang pengen join HIPMI ya? Ya, Nah, betul. itu boleh nggak? Kasih tahu caranya singkat aja. Ya, Kalau kalau ada websitenya bisa kunjungi website. Ya bisa nanti kita mungkin bisalah nongkrong dulu atau komunikasi dulu. Kita ada kantor juga di Citra Raya Oh, di mana itu? di mall Ruko Little Liza. Ya mungkin nanti bisa lihat di IG-nya HIPMI Boleh. Tangerang. IP-nya apa? IG-nya apa namanya? Nah, HIPMI Tangerang. IPMI Tangerang. Ya. Oh, bukan IPMI Tangerang Kabupaten. Bukan. Tangerang. Gimana ya? Dulu sih pengen join ya sebetulnya karena memang harus kita mulai gitu kan. Untuk Ini join apa dulu nih? Join MLM apa? Masa MLM? Kemarin gue makan langsung minta nggak apa-apa. MLM. Ya ini salah satu ini juga Bu, maksudnya untuk anak muda khususnya untuk di kabupaten ya. Ya. Kebetulan Abang satu ini kan menjadi ketua HIPMI di Kabupaten Tangerang. Ya mungkin ini salah satu cara berpikir yang berbeda. Iya, iya. Enggak sekolah, SMA, habis Kuliah, sekolah kantor. Langsung kerja. kerja di pabrik gitu kan. Jadi kan Ini kalau mak gue nonton nih bisa membuka wawasan nih. iya, jadi untuk para Ibu. yang jomblo-jomblo juga jangan Iya, takut. bener. Biasanya kan banyak kalau Iya, kita ngapel tempat cewek Heeh. ditanya kerjanya Kerja di mana. apa?
Sebagai Rodi. Jarang ya, itu jarang sekali orang kalau kita ngapel ditanya usahanya apa. Jarang ada pertanyaan. Pasti ditanyanya kerjanya di mana. Gajinya berapa? Bukan PNS, bukan. PNS tebut. Bukan PS, blang gitu kan. Iya emang kadang-kadang memang ada yang makanya inilah. Ini buat membuka semoga pemikiran baru. mudah-mudahan. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya masih bersama Bang Aden, Ketua HIPMI Kabupaten Tangerang. Nah, Bang Aden nih, gue sekarang ada salah satu segmen baru nih Bang. Jadi bukan baru juga sih sebenarnya, ada beberapa macam metode ini, tapi ini menurut gue bisa diterapin di sini. Nah, ini adalah jawab cepat. Jadi sebisa mungkin gue akan hitung 1 sampai 3, jawab pertanyaan secepat mungkin. Nanti ada 2 pilihan. Kalau ini kan ada 7 poin nih. Yeah. Kalau Bang Aden nggak bisa atau jawabnya lama di poin beberapa poin, minimal 3 poin, itu hukumannya adalah posting di Instagram kalau Bang Aden kalah dan masuk podcast ini. Oke? Oke, siap. Salaman dulu dong biar dia. Siap. Pertanyaan pertama. Jawab cepat. 2 periode atau kasih jabatan? 2 periode. Oke. Next. Menyogok atau disogok? Disogok. Oke. Yang ketiga adalah kaya atau cerdas? Cerdas. Bangkrut atau nipu? Bangkrut. Jawab cepat. Merintah atau diperintah? Diperintah. Anjir belum ada nih. Ayo dong, gimana caranya bikin dia posting di Instagram? Menginspirasi atau jadi inspirasi? Menginspirasi. Nah, yang terakhir kawin lagi atau kawin kontrak? Kawin lagi. Pertanyaannya sepertinya mudah nih, kita akan bikin pertanyaan next yang lebih sulit ya Bang Bastar. Gampang banget nih pertanyaannya nih. Oke, itu aja. Jadi gagal ya, posting di Instagram tapi dan di deskripsi kita akan tulis Instagramnya HIPMI Kabupaten dan website ya Bang, ada website ya? Ada website. Oke, itu aja podcast dari gua. Narasumber siapa lagi yang akan kita undang dan akan kita bahas di sini dan kita akan ulik-ulik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video.